Ini nih, Samsung Galaxy Z Fold 7. Kita kupas hal-hal baru dan kecanggihan apa aja di smartphone lipat yang udah nggak kayak batu bata lagi. Hal pertama yang jadi upgrade dari Samsung Galaxy Z Fold 7 adalah desainnya. Kita nggak boleh ngejudge sesuatu dari luarnya aja, karena dari luarnya emang kayak nggak ada perbedaan signifikan dibandingin sama Z Fold 6. Tapi kita bisa rasain perbedaan signifikan di Z Fold 7 ini dibandingin sama seri sebelumnya ketika gua pegang smartphone ini. Lebih tipis, lebih ringan, dan secara dimensi ini mungkin bisa bikin kalian kaget sih. Bobotnya aja cuma 215 gram. Bahkan lebih ringan dari Galaxy S25 Ultra yang cuma punya satu layar. Ini dua loh layarnya. Terus ketika smartphone ini dibuka, tipisnya cuma 4,2 mili dan ketika dilipat, tipisnya cuma 8,9 mm. Which is itu setara dengan Oppo Find N5 yang sampai sekarang jadi foldable phone paling tipis. Ya, ini jadi salah satu lagi nih smartphone foldable yang paling tipis dan ringan saat ini. Tipis ini nggak juga bikin kalian jadi skeptis. Ringkih dong? Nggak. Karena secara build quality, Samsung udah ningkatin juga material dan secara keseluruhan form factornya biar lebih tahan banting, lebih solid, lebih tangguh lagi. Mekanisme lipatnya udah pakai Armor Flex Hinge. Dan di bagian bawah layar lipatnya, di bagian dalamnya, itu ada material titanium yang bikin engselnya lebih kuat lagi. Dan di bagian luar, kalian bisa temui layar yang dilapisin sama Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Jadi mirip kayak Samsung Galaxy S25 Edge. Sementara di bagian dalam udah ada Ultra Thin Glass dan di bagian belakangnya pakai Gorilla Glass Victus 2. Udah pasti smartphone ini juga dibikin tahan air, jadi ya lebih solid dibandingin sama seri sebelumnya. Tipis aja? Enggak. Dari luar dan juga dari dalam, smartphone ini udah ultra sih. Di bagian luar, kalian langsung disuguhin layar 21:9 rasionya yang luasnya 6,5 inch. Lebih gede dari Galaxy Z Fold 6. Seenggaknya kalian bisa scrolling, ngegame, apapun itu di layar utama, di layar covernya, tanpa harus sering-sering buka layar bagian dalam. Tapi kalau untuk multitasking, kalian disuguhin layar yang kayak berasa tablet sih, 8 inch Dynamic AMOLED 2X. Yang resolusinya keduanya udah asik banget, refresh rate-nya udah 120 Hz, adaptif, jadi enak banget buat ngegame, nonton film, dan lain sebagainya. Z Fold 7 gua rasa kayak S25 Ultra yang layarnya itu dua. Karena banyak spesifikasi, beberapa diantaranya itu mirip banget sih sama Galaxy S25 Ultra. Ya udah mah lebih tipis, lebih ringan pula, ya lebih ultra nggak sih si Galaxy Z Fold 7 ini. Apalagi kameranya. Kameranya udah upgrade 4 kali lipat dibandingin sama seri sebelumnya. Sekarang 200 megapiksel yang setara dengan Samsung Galaxy S25 Ultra. Sensor yang sama dimasukin ke body yang lebih tipis kayak gini. Gila sih Samsung emang. Udah OIS, terus ultra wide-nya udah autofocus 12 megapiksel dan telefotonya juga udah OIS 10 megapiksel, 3 kali optical zoom. Upgrade lainnya cover screen. Depan 10 megapiksel dan layar utamanya udah bukan under display kamera lagi. Plus minus sih. Kalau sebelumnya kayak kelihatan full screen, tapi kamera under display kameranya cuma 4 megapiksel aja yang kayak nggak kepake gitu ya karena hasilnya burem. Nah sekarang dibikin punch hole, tapi pakai sensor 10 megapiksel yang 25% lah ya. Lebih tinggi resolusinya, lebih detail dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi menurut Samsung, kebanyakan orang Galaxy Z Fold series usernya pakai kamera depan di dalamnya ini buat meeting online. Nah, 4 megapiksel di under display kamera rasanya kurang maksimal. Makanya mereka masukin 10 megapiksel yang lebih oke lagi. Bukan cuman kamera, prosesornya dibikin sama juga kayak Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Chipset yang udah overclock dibandingin sama Snapdragon 8 Elite standar yang juga lebih kencang, lebih pinter, lebih stabil, dan lebih efisien lagi daya tahan baterainya. Soal baterai, 4400 mAh yang rasanya emang kurang wah dibandingin sama smartphone foldable lainnya. Contoh lah kayak Oppo Find N5. Tapi plusnya ya chipsetnya udah lebih kencang, lebih hemat lagi dayanya, dan
Z Fold 7 juga punya varian tertinggi dengan RAM 16GB LPDDR5X pastinya dengan ruang penyimpanan 1 TB. Laptop gua aja kayaknya nangis dah lihat Z Fold 7 ini. 512GB doang sih laptop gua dengan RAM bahkan di bawah 16GB. Ini canggih banget sih. Smartphone pertama nih yang pakai One UI 8, Android 16. Galaxy Z Fold 7. Nggak cuman soal UI UX-nya aja sih yang lebih asik, lebih smooth dibandingin sama One UI 7, Android 15. Tapi lebih ke fitur pendukung yang dikasih Samsung di dalamnya. AI kita bilang. Gemini sekarang nggak cuman Circle to Search atau ya Gemini Live untuk ngobrol-ngobrol by konteks saja. Sekarang di Samsung Galaxy Z Fold 7, Gemini udah bisa ngerti konteks di layar dan di kamera secara real time. Jadi sekarang ada kamera sharing dan juga share screen. Kalau kamera sharing ya sesuai namanya ya. Kalian bisa cari tahu, Gemini bisa cari tahu apapun yang kelihatan di kamera. Misalnya ini bunga apa, ini objek apa sih. Terus misalnya kalian bisa selfie pakai kamera depan, cocok nggak sih outfit gua. Terus pakai kamera belakang difotoin orang, cocok nggak sih outfit gua, kacamata gua gimana, model rambut gua cocok apa enggak, bisa didesain atau bisa digunting, bisa dicukur sesuai dengan bentuk kepala apa enggak, kayak gimana modelnya, dan lain sebagainya lah. Penasaran deh, rambut gue itu cocok nggak sih sama bentuk muka gue? Rambut Anda terlihat bagus. Model rambut pendek dan rapi ini cocok dengan bentuk wajah Anda. Apakah Anda ingin mencoba gaya rambut baru? Pengen sih. Cocoknya kayak gimana ya rambutnya ya? Gaya rambut pompadour klasik dengan bagian samping yang lebih pendek dan bagian atas yang bervolume bisa menjadi pilihan menarik. Atau, Anda bisa mencoba gaya textured crop yang modern dan mudah diatur. Apakah Anda ingin melihat contoh visualnya? Penasaran, kalau dibotakin cocok nggak? Mencukur rambut hingga botak bisa menjadi pilihan gaya yang unik. Namun, perlu diingat bahwa bentuk wajah setiap orang berbeda. Apakah Anda ingin mencoba gaya rambut botak yang sangat pendek atau benar-benar botak? Semuanya by konteks, semuanya yang ada di layar kalian via Gemini. Circle to Search yaitu udah standar, ada juga AI Result View. Jadi semua yang kalian edit by AI, misalnya kayak eraser salah satunya, hasil foto sebelum dan sesudahnya bakal ditampilin di layar yang sama, kiri kanan. Jadi kalian bisa tahu nih perbedaannya kayak gimana. Beda dengan eraser di satu layar smartphone aja. Terus juga ada audio eraser yang lebih baik lagi di Galaxy Z Fold 7. Ini peningkatan yang sangat signifikan sih menurut gua. Mirip kayak S25 Ultra, S25 series, jadi kalian bisa ngerekam di mana aja tanpa harus khawatir ada noise, ada suara gerimis, suara motong keramik, suara burung, suara angin, suara pesawat bahkan, apa aja. Yang penting audio eraser bisa fokusin suara kalian ketika kalian lagi nonton. Jadi ini gue lagi nyobain kamera utama dari Samsung Galaxy Z Fold 7. Kapan lagi kan ngevlog pakai kamera 200 megapiksel. Jadi ini kayak selfie mode, tapi pakai kamera belakang. Jadi inner screen yang gue lagi pegang ini bener-bener nggak responsif. Jadi kalian nggak salah tekan sama sekali. Tapi sebenarnya bukan soal kualitas kameranya sih, karena gue yakin kameranya udah bagus, videonya bagus, tapi lebih ke kualitas mikrofon dari smartphone ini. Audio eraser, apakah AI ini bisa isolasi suara gue doang di tengah banyaknya noise ketika gue ngambil video ini? Suara angin, suara mobil, suara orang, banyak banget orang ketika gue ngambil video ini. Apakah audio eraser ini bisa ngefokusin suara gue doang untuk video ini? Kita lihat. Untuk harganya smartphone ini ada 3 varian, 12, 256GB itu harganya 28,5 juta, terus 12, 512GB itu 31,5 juta, dan untuk varian tertingginya RAM 16GB dengan storage 1TB itu di harga 34,9 juta. Emang lebih tinggi sih, sedikit lebih tinggi harganya dibandingin sama seri sebelumnya, tapi dengan upgrade yang dikasih harusnya worth it nggak sih? So itu aja, hands-on first impression Galaxy Z Fold 7 yang resmi secara global termasuk di Indonesia, langsung di Galaxy Unpacked di Jakarta. Gue Faisal, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.